Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat malam untuk semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman dan selamat pagi bagi Bapak Ibu yang berada di Amerika dan Kanada. Puji Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini bisa bertemu kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan di Sumsema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Bersama dengan pengajar kita pada malam hari ini adalah Ibu Pendeta Muda, Dr. Anda Magdalena da Costa, SPD, MSc, ACC, MDiv. Dengan tema kita pada malam hari ini, setia sampai akhir. Sebelum memulai pelajaran firman, kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini bisa kembali belajar kebenaran firman-Mu. Berkati saya Tuhan sebagai moderator, agar bisa memandu pembelajaran firman-Mu ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Berdoa juga buat peralatan yang kami pakai, wifi, laptop, handphone, listrik, dan semua peralatan yang berhubungan dengan pembelajaran firman ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong campur tangan agar tidak ada gangguan. Berdoa juga buat hamba-Mu, Ibu Pendeta Magdalena Caroline. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua pelajaran yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau. Berkati juga semua yang mendengarkan di Sumsema Adonai dan yang bergabung di channel YouTube Cahaya Firman. Kiranya bukakan hati dan pikiran mereka, agar mereka Tuhan boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat channel YouTube Cahaya Firman, biarlah channel ini menjadi saluran berkat, menjadi corong atau alat untuk memberitakan firman-Mu di seluruh Indonesia, bahkan di sebagian dunia ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Shema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita, yakni Ibu Pendeta Magdalena Caroline da Costa, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Magdalena Caroline da Costa, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, 17 Juli tahun 1973. Orang tua, Pendeta Christoffel Abraham da Costa dan Pendeta Ineke Victorine Lydia I. Gunawan. Status pernikahan, menikah dengan Pendeta Daniel Albertus Vincentius, Sarjana Teknik. Dikaruniakan 2 anak. 1. Samuela Jessica Adelaide. 2. Samuel Jeremiah David. Pelayanan, mulai melayani Tuhan sejak usia 11 tahun, Gereja Bethany sampai saat ini. Memuridkan wanita sejak usia 15 tahun sampai sekarang. Dan tergabung dalam Virtuous Life Indonesia untuk menjangkau lebih banyak wanita agar dipulihkan dan dimuridkan. Pada tahun 2004, sempat tinggal di Sydney, Australia, untuk merintis cabang Bethany Sydney, yang kini dilanjutkan oleh rekan lain. Pendidikan, tahun 1994, Sarjana Pendidikan, Universitas Widya Mandala, Surabaya, Keguruan Bahasa Inggris dan Seni. Tahun 2019, Magister Sains, studi untuk konselor. Lanjut, Certified Coaching dan Mentoring untuk Trauma Healing. Tahun 2024, Magister Divinitas MDiv, ACOM, Asia College of Ministry, Australia. Saat ini, sedang menyelesaikan Doktor Teologi di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, serta studi di Israel Bible Center Institute. Pengalaman kerja dan pelayanan. Bidang pendidikan dan terapi, tahun 1996 sampai tahun 2002, mengajar di Sekolah YPPI dan Santo Henricus. Tahun 1996 sampai sekarang, menjadi terapis anak autisme di CA Center. 10 tahun terakhir lebih berfokus pada terapi privat.
Tahun 2012 sampai tahun 2016, mendirikan sekolah Royal Family untuk anak-anak kurang mampu. Tahun 2004 sampai sekarang, mengajar di Dayspring Theological University, Texas, Dallas di Indonesia. Bidang konseling dan mentoring. Tahun 2019 sampai sekarang, tergabung di Virtuous Life Indonesia sebagai pemimpin, pelatih, dan mentor. Tahun 2020 sampai sekarang, tergabung di Blessing Counseling sebagai konselor. Tahun 2021 sampai Mei tahun 2024, asisten admin dan akademik di Blessed Bible College Online, Bali. Tahun 2022 sampai sekarang, asisten di Asia College of Ministry, Australia di Indonesia. Bidang pelayanan dan misi, tahun 2004 sampai tahun 2006, bekerja sebagai terapis lansia di Panti Jompo, Sydney, Australia. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan pedesaan di JJP Ministry. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung sebagai fasilitator dalam pelayanan wanita bijak. Tahun 2010 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa Priscilla Aquila dalam bidang pujian dan penyembahan. Tahun 2017 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan peniup shofar Kota Surabaya. Tahun 2018 sampai sekarang, tergabung di pelayanan wanita Sungai Sukacita Ministry bersama Evangelis Indri Pardede. Tahun 2021 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa House of Blessing. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya saya akan menyapa beliau. Salam, selamat malam Ibu Magda, apa kabar? Shalom, shalom, shalom Mbak Sam. Puji Tuhan baik. Ya, puji Tuhan, kiranya Ibu selalu dalam perlindungan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Persilakan Bu, terima kasih. Terima kasih. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Hari ini saya akan berbagi mengenai setia sampai akhir. Ya. Sebelum saya share screen, setia itu seperti apa ya Bapak Ibu ya? Pak Sam, setia itu gimana? Ya, setia. Kalau setia itu bagi saya, kalau menurut Alkitab ya, bisa berkomitmen untuk menjalani iman kita sampai akhirnya menerima janji kehidupan dan juga bertahan dan menjaga iman sampai akhir. Itu dari segi Alkitabiah. Kalau dari segi percintaan, kita mungkin sudah tahu semua Bu. Ada yang setia, ada yang tidak setia. Itu aja pembukaannya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu malam hari ini, seperti yang tadi Pak Sam sampaikan, setia sampai akhir. Di dalam kita belajar mengenal akan kebenaran firman, bagaimana kita bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan kita begitu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan memelihara iman kita sampai pada akhir hidup kita. Nah, dan ternyata memelihara kesetiaan itu tidak mudah. Betul ya Pak Sam ya? Nggak usah yang ikut Yesus gitu ya.
Seperti yang tadi Pak Sam bilang, dalam percintaan aja itu ada yang setia, ada yang tidak gitu. Jadi ternyata menjaga yang namanya setia itu tidak mudah, baik di rohani maupun di sisi hubungan atau relasi kita dengan pasangan kah, rekan kah. Nah, itu ternyata nggak gampang, Bapak Ibu. Tapi kita melihat di sini adalah contoh dari murid-murid yang sudah Tuhan muridkan selama ini. Selama 3 tahun dia ada mengajar dan memuridkan. Kalau kita lihat di awal, saya percaya Bapak Ibu semua sudah pernah melihat film dari Tuhan Yesus ya, seperti contoh mungkin Passion of the Christ gitu ya. Nah, ketika kita melihat itu, kita pasti melihat bahwa bagaimana murid-murid Tuhan itu meninggalkan dia pada waktu dia mau ditangkap. Pada waktu Yesus ditangkap, murid-muridnya pada lari semua. Nah, kalau kita mau lihat di situ, Bapak Ibu bisa membayangkan 3 tahun bersama, berjalan bersama, hidup bersama dengan Tuhan, makan, minum, melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan setiap saat. Mujizatnya. Semua mereka lihat. Tetapi ternyata di saat Yesus ditangkap, mereka semua lari berpencar sendiri-sendiri. Termasuk Petrus. Betul ya? Menjaga kesetiaan seperti yang selama ini baik Petrus, baik rekan-rekan yang lain, mereka bilang bahwa kami tidak akan meninggalkan, kami begini. Ternyata pada waktu kejadian itu, nggak ada semua. Satu pun tidak ada yang tinggal. Bisa dibayangkan? Itu yang sudah berjalan bersama, tidur bersama, melihat mujizatnya, merasakan mujizatnya, menikmati mujizatnya. Tapi ternyata masih saja mereka tidak bisa setia. Lalu bagaimana pada akhirnya murid-murid ini bisa berubah jadi setia? Kita lihat bahwa Yesus itu dia mengajarkan kepada setiap kita, dia memberi contoh, dia memberikan teladan. Tidak hanya sekedar omongan, tidak hanya setialah kamu kepada satu dengan yang lain atau apa. Dia tidak cuma sekedar ngomong Bapak Ibu, tetapi dia melakukan, dia memberi contoh. Nah, kita mau lihat satu persatu murid-murid Tuhan. Setelah kejadian sampai Yesus bangkit di hari ketiga, kemudian mereka pada waktu mereka berdoa, berkumpul mereka berkumpul, kemudian Yesus datang dan kemudian si Thomas yang berkata bahwa kalau itu kamu, coba aku mau cucukkan jariku, gitu ya. Nah itu kita melihat bahwa sampai di situ mereka pada akhirnya mengerti. Ternyata
menjaga kesetiaan, menjaga kepercayaan itu penting sekali. Dan itu yang pada akhirnya merubah semua paradigma daripada murid-murid Tuhan. Kita melihat bahwa satu persatu mereka pada akhir hidup mereka masing-masing mereka jadi martir yang sangat luar biasa. Kata murid itu menunjuk kepada orang yang belajar atau pengikut. Kata rasul itu menunjuk kepada orang yang diutus. Jadi ketika Yesus itu ada dalam dunia, ke-12 murid itu disebut murid-murid Tuhan. Yang mengikuti dia, belajar dari dia, berlatih dari dia. Seperti yang tadi saya bilang, belajar, berlatih, melihat segala sesuatu yang Yesus lakukan dan kerjakan, menikmatinya, mengalaminya. Tapi kita melihat bahwa mereka masih bisa mengingkari yang namanya kesetiaan. Tapi kita lihat di sini. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, jadi perubahan dari murid-murid Tuhan ini terjadi setelah kenaikan Yesus, di mana Yesus mulai mengutus para murid-muridnya di Matius 28, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Dan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Untuk apa? Untuk supaya setiap murid-muridnya itu menjadi saksi. Dan kemudian ke-12 murid itu disebut jadi apa? Rasul. Sekalipun demikian, ketika Yesus masih hidup dalam dunia, istilah murid dan rasul digunakan secara bergantian. Karena ketika mereka dibilang rasul, artinya mereka yang pergi diutus dulu. Tapi selama mereka masih bersama-sama dengan Yesus, mereka disebut murid. Nah, kita lihat yang pertama. Mungkin sebelum kita ke sini, saya boleh minta Pak Sam bacakan yang Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, pada waktu inilah dimulai perjalanan kesetiaan daripada murid-murid Tuhan. Kita lihat yang pertama yaitu Simon. Simon yang diberi nama Petrus. Bahasa Yunani adalah Petros atau Petra. Bahasa Aram adalah Kefas yang artinya adalah batu karang. Oleh Yesus dikenal pula dengan sebutan Simon bin Yonah, bahasa Aram, atau Simon bin Yunus, Kefas ya, bahasa Aram, dan Simon Petrus. Pekerjaannya sebelum mengikuti Yesus adalah nelayan dari Betsaida di Galilea. Ini kita bisa lihat di Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-44. Nah, si Simon ini, apa yang terjadi sama Simon atau Petrus ini yang kita kenal dengan seorang Petrus? Apa yang terjadi sama Simon? Siapa yang tahu? Pak Sam? Atau siapa?
yang terjadi pada Simon selama dia mengikuti Yesus ya Pak Sam. iya. Pertama dia akhirnya menyangkal Yesus. Tetapi selanjutnya dia bertobat. Kira-kira seperti itu, Bu. Perubahan yang Simon atau Petrus ini alami itu sangat signifikan sekali, betul ya? Dia betul-betul belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Kalau kita lihat murid yang sangat menyesali ya, selain Yudas ya, yang dikatakan aku tidak akan menyangkal, nggak akan mengingkari lah istilahnya begitu. Tetapi ternyata yang Petrus lakukan belum apa-apa, dia sudah menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Dan itu sama persis seperti yang Yesus katakan kepada dia. Makanya kenapa pada waktu Yesus bertanya lagi sama si Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan saya, kenapa pertanyaannya Yesus itu adalah, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa kok? Mungkin karena Bukan karena Simon. dia Kenapa kok kamu nggak minta maaf sama aku ya? Gitu ya. Kenapa kok kamu nggak minta ampun? Kamu udah salah gitu. Gimana Bu? Gimana Bu Rika? mungkin dia tahu bahwa Simon akan nyangkal nanti ya. Ya. Sebetulnya kalau kita mau bilang dari awal semua yang dilakukan sama murid-murid Tuhan, Yesus sudah tahu, betul ya? Dia sudah tahu. Cuman kita melihat di sini bahwa dia mau supaya murid-muridnya ini mengalami, belajar, sekolah yang namanya sekolah kehidupan tuh gimana ya, menjalaninya sendiri. Nah, makanya pertanyaannya, kenapa Yesus bilang bahwa, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Yesus bertanya itu setelah dia bangkit, betul ya? Nah, 3 kali loh dia bertanya. Dan pertanyaannya sama pula. Kalau Pak Sam ditanyain gitu kan artinya orang meragukan ya Pak Sam ya. Betul enggak? Orang pasti ragu-ragu. Kenapa kok sampai tanya 3 kali? Sekali aja kan cukup. Tapi ini sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Ya. Iyanya pun masih belum pasti tuh. Makanya ditanya lagi. Apakah engkau mengasihi aku? Mungkin dari sisi Simon dia sudah putus asa ya. Tuhan ini masuk ya enggak ngerti toh ya, gitu. Masa gini aja enggak ngerti ya, pasti tahu lah. Perlukah tanya sampai 3 kali gitu ya. Jadi dia udah putus asa sebetulnya sampai ketika pertanyaan yang ketiga, pertanyaannya sama lagi. Tapi pada akhirnya dia tahu bahwa memang Tuhan mau betul-betul jawaban itu bukan jawaban yang cuma sekedar menjawab, tetapi itu keluar dari satu pengertian bahwa ya, aku mengasihi Tuhan. Karena sesudah pernyataan dari Simon yang ketiga, baru Yesus mengatakan apa? Gembalakan. Nah,
Ternyata yang terjadi, kenapa kok dibilang Simon itu jadi batu karang ya? Simon belajar dari kesalahannya, Bapak Ibu. Setelah dia menyangkal Yesus 3 kali, dia belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Yang terjadi apa? Ketika dia berubah jadi batu karang nih ya, si Petrus ini ya. Yang terjadi apa? Kalau Yesus itu mati, kepala di atas. Nah, kemartiran Petrus itu sungguh-sungguh dibilang dia merasa tidak layak mati seperti gurunya. Karena itu apa? Dia bilang, salibkan aku apa? Dengan kepalanya di bawah. Bayangkan Bapak Ibu, kita kalau misalnya coba olahraga dengan kepala di bawah aja rasanya sudah langsung pusing semua. Nah, tapi ini dia disalib dengan kepala yang di bawah. Itu benar-benar sesuatu yang tidak pernah dipikirkan mungkin pada waktu itu ya. Tetapi Petrus sungguh-sungguh dia melihat begini, apa yang dulu Tuhan sudah lakukan buat dia, yang Yesus itu sudah berikan buat dia, mengampuni, tetap mengasihi, bahkan mempercayai dia lagi. Karena itu dia mau sungguh-sungguh memberikan hidupnya, dan dia merasa, aku enggak layak kalau mati sama seperti Yesus disalibkan dengan cara yang sama, enggak. Jadi dia bilang apa? Salibkan aku dengan kepala di bawah. Bayangkan ya. Kita melihat di sini di umur Petrus pada waktu itu juga sudah berjalan dan semakin tua. Dan kita melihat dia menjaga kesetiaannya sampai pada akhir hidupnya. Sekalipun di awal dari semua murid-muridnya, dia yang paling melakukan kesalahan yang cukup fatal, tapi dia mengakhirinya dengan luar biasa. Bagaimana si Nero yang memang mau berencana membunuh si Petrus ini, sungguh-sungguh dia cari segala macam cara ya. Sampai ketika dia sampai di gerbang kota, di situ ini. Petrus sangat betul-betul dia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhannya. Kita lihat ya, dia disalibkan dengan cara seperti ini. Itu baru diposisikan begini aja kita pasti sudah pusing semua, nak karu-karuan. Dan bayangkan itu sampai mati pada waktu tangannya, kakinya dipaku, itu kita melihat bagaimana itu sudah. Tapi belajar dari sini, menjaga kesetiaan. Kalau kita bilang, kita belum sama seperti Petrus gitu ya. Pak Sam kalau misalnya disuruh seperti ini juga masih mikir berapa kali lagi gitu ya. Nah, kita melihat si Andreas, saudara dari Simon, nelayan dari Betsaida juga, dan murid dari Yohanes Pembaptis, adalah rasul pertama
yang dipanggil. Andreas itu mati disalib sama seperti Petrus. Tetapi salibnya berbentuk X. Dia memberitakan Injil kepada banyak bangsa di Asia dan menjadi martir di Edesa dengan disalibkan pada kayu salib berbentuk X yang kemudian dikenal sebagai salib Santo Andreas. Sebelum meninggal, ia disiksa dengan hukum cambuk oleh 7 tentara dan diikat di salib. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika melihat gambar ini? Orang yang disalib seperti ini kira-kira seperti apa? Apa yang Bapak Ibu bisa pikirkan? Kira rasanya seperti apa ya? Gitu. Ditarik saja dengan bentuk salib yang wajar, itu sudah sakit semua, apalagi seperti ini. Dengan cara demikian mereka apa? Mereka bisa memperpanjang masa sakit dan masa siksaannya. Seorang pengikut Andreas yang turut menyaksikan hukuman Andreas menceritakan perkataan yang telah diucapkan Andreas sebelum meninggal. Nah ini, ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus. Bahkan pada saat ia disiksa pun, tiada henti-hentinya ia berkhotbah terus 2 hari sebelum ajalnya tiba. Berkhotbah sambil dihukum cambuk. Kita melihat film Passion of the Christ aja sudah banyak yang nangis. Di salib atau disiksa seperti Yesus. Maaf, saya sempat terlempar rupanya. Ya. Ya, sudah terlihatkah Pak Sam? Baru tulisannya, Bu. Oke. Belum masih loading. Ya, sudah. Oke, baik. Ya, pertanyaan saya tadi Pak Sam, apakah Pak Sam pernah hari inilah ya, gitu ya, berpikir saya kepingin merasakan disiksa dan disalib seperti Yesus gitu? Pernah enggak Pak Sam? Tidak, Bu. Saya pikir seperti itu. Ya, tetapi inilah yang diinginkan oleh
si Andreas gitu. Bahkan dikatakan apa? Ternyata keinginan dan cita-citanya terkabul. Bisa dibayangkan ya, sesuatu hal yang menyakitkan, yang mengerikan, yang membuat mungkin trauma, itu ternyata bahkan menjadi cita-cita dan keinginan dari seorang Andreas. Karena apa? Dia mau merasakan seperti apa sih dulu sakitnya yang Yesus itu tanggung untuk dia. Jadi bahkan dia dengan dihukum cambuk selama 2 hari, dia terus berkhotbah. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, bagaimana ketika mereka melihat dan mengakui, melihat, merasakan siapa Yesus yang selama ini mengajar mereka, di mana mereka akhirnya melihat bahwa apa yang selama ini dia ajarkan, yaitu dia akan mati dan kemudian dengan bangkit pada hari yang ketiga, itu semua terbukti. Akhirnya para murid-muridnya jadi betul-betul punya satu sesuatu yang benar-benar kepercayaan sehingga mereka jadi militan, orang-orang yang militan semua buat Tuhan. Kita melihat nggak ada loh orang yang mungkin punya keinginan. Pak Sam tadi saya tanya, nggak mungkin lah ya punya keinginan mau disalib seperti Yesus gitu. Kita semua mungkin nggak akan mau merasakan rasanya disalib itu seperti apa. Kita lihat aja sudah rasanya, badan ditarik, tangan ditarik seperti itu, dibentangan, kemudian ditarik lalu dipaku. Ngelihatnya aja kita udah tahu tuh sakitnya seperti apa. Tapi ternyata itu jadi cita-cita dari si Andreas. Nah, yang ketiga kita belajar dari si Yakobus. Penulis terkenal Clemens Alexandrinus menulis bahwa ketika Yakobus dibawa menuju tempat eksekusinya, keberaniannya yang luar biasa itu menimbulkan kesan yang mendalam pada satu orang yang menangkapnya. Sehingga ia jatuh bertelut di depan rasul itu. Lalu meminta ampun kepadanya dan mengaku bahwa ia adalah orang Kristen juga. Ia berkata bahwa Yakobus jangan mati sendiri dan akibatnya apa? Mereka berdua dipenggal kepalanya. Ada yang kita bisa ambil dari si Yakobus, yaitu militan yang dia miliki ternyata mempengaruhi orang lain yang melihat. Bisa membawa pengaruh dan memberikan satu kekuatan bagi orang itu sampai dia bilang jangan mati sendiri, gitu ya. Dan akhirnya yang terjadi apa? Dia pun ikut dipenggal kepalanya. Dan yang keempat yaitu Yohanes. Dia ditangkap di Efesus dan dibawa ke Roma. Tempat ia dilemparkan. Nah ini Bapak Ibu. Kalau kita tahu yang namanya penggorengan, buat goreng apa biasanya? Makanan yang kita makan ya, atau mungkin cemilan kayak seperti pisang goreng gitu ya. Tetapi yang terjadi adalah waktu Yohanes ditangkap, dia dilemparkan ke dalam tempat penggorengan yang diisi minyak yang mendidih. Tetapi yang terjadi ini, minyak yang mendidih itu tidak melukainya.
Allah masih memakainya untuk menyelesaikan pelayanannya. Dan Allah menunjukkan kekuasaannya. Kalau kita, tangan kita kena minyak, cipratan aja sudah bingung ya. Lompat. Karena apa? Wah, udah panas, udah sakit. Nah, itu sudah lari, langsung lari pergi ke keran gitu ya. Atau langsung kita kasih kecap, atau kita kasih macam-macam. Nah, tapi yang Yohanes lakukan, yang Yohanes alami adalah bahkan dia dimasukkan ke dalam tempat penggorengan, Bapak. Nah, ini bedanya. Pada waktu kita mempercayai Tuhan, kita mengerti bahwa apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin, ternyata mungkin bagi Tuhan. Karena buat Tuhan, Yohanes belum selesai. Dan Tuhan memperlihatkan kekuasaannya yang luar biasa. Minyak yang panas itu tidak bisa melukai si Yohanes. Kita kena cipratannya langsung melepuh ya kulit kita. Ini tidak sama sekali. Akibatnya ia dilepaskan dan dibuang oleh Kaisar Domitian ke Pulau Patmos, tempat ia menulis kitab Wahyu. Setelah dilepaskan di Patmos, ia kembali ke Efesus, tempat ia meninggal sekitar tahun 98 Masehi. Ia satu-satunya rasul yang tidak mengalami kematian yang mengerikan. Tetapi bukan berarti dia bukan orang yang militan. Bapak Ibu perhatikan, dia sudah dimasukkan ke dalam penggorengan. Tapi dia tidak mati. Jadi si kaisarnya juga pasti berpikir ya, dimasukkan penggorengan aja kulitnya tidak melepuh sama sekali. Apalagi yang lain gitu ya. Jadi udah dilepaskan saja. Lalu Filipus, lahir di Betsaida di Galilea, bekerja dengan giat mengabarkan Injil di Asia. Ia dilarang memberitakan Injil dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara dan dihukum mati tepat setelah 10 tahun kematian Rasul Yakobus pada tahun 54 Masehi. Rasul Filipus dikatakan telah dihukum cambuk dan dilemparkan ke dalam penjara serta kemudian disalibkan di Hierapolis di Ikria. Kita lanjutkan dulu. Bartolomeus, dalam bahasa Aram, Bartalemai, putra Talemai, atau orang Potemalis. Rasul ini diidentifikasikan dengan Nathanael yang disebut dalam Injil Yohanes 1 ayat 45. Bartolomeus ini dia lebih dikenal sebagai Nathanael. Ia menjadi misionaris di Asia. Antara lain dia memberikan kesaksian di Turki, kemudian dia meninggal dunia di Armenia. Setelah dia mendapatkan hukuman cambuk, sehingga semua kulitnya menjadi hancur dan terlepas. Pernah nggak Bapak Ibu dulu waktu kecil mungkin dipukul sama papa mama, sama orang tua kita? Pernah nggak Pak Sam? Biasanya kalau pernah ya Bu ya? Apalagi kalau orang kita Ya, pernah enggak dihukum, dipukul gitu sama orang tua? pernah Bu. Pakai apa? Rotan. Rotan. Pak Sam pernah dipukul pakai apa Pak Sam? pakai tali sapu kayaknya. Tali sapu. Oh. Dulu kan waktu di tempat saya dulu kan
tali sapu hijau itu gagangnya itu pakai rotan karena dulu di sana itu kan banyak. Oke. Ya, jadi masuk Ya, akal juga. betul betul. Pernah dipukul pakai sabuk apa rem ya, apa sabuk ya, sabuknya orang pria itu ya biasanya. Pernah nggak Bapak Ibu? Oh, mungkin Nah, kalau zaman dulu kayaknya belum, Bu, seperti itu. Ya ikat pinggang ya. iya ikat Ya. pinggang, betul betul. Oh, pernah juga. Pernah ya. Itu lebih sakit soalnya Pak Sam, betul. Kenapa? Karena saya juga pernah dipukul pakai ikat pinggang gitu. Ya, jadi makanya saya bilang, iya sakit. Jadi kita bisa membayangkan kita yang dipukul cuma pakai rotan atau pakai sabuk aja itu sakit gitu ya. Dan ini kita bisa membayangkan bagaimana si Bartolomeus ini dia mendapatkan hukuman cambuk yang dikatakan apa? Sampai semua kulitnya jadi hancur dan terlepas. Kulit kita ketika terkelupas sedikit aja itu sudah perih Bapak Ibu. Tapi yang terjadi di sini sama si Bartolomeus katakan apa? Kulitnya itu semuanya hancur dan terlepas. Beda kalau kita ngulitin kulitnya ayam ya Bapak Ibu terus digoreng gitu kan enak ya gitu. Ini sudah sampai sudah tidak bisa diapa-apakan. Bahkan kalau sudah dibilang hancur ya berarti sudah sama sekali tidak bisa diapa-apakan gitu ya. Mungkin kalau mau dibawa ke dokter kulit, ahli kecantikan gitu mau dijahit lagi sudah tidak bisa. Untuk dijadikan satu gitu sudah tidak bisa. Lalu si Matius, pengungut cukai, dianggap sama dengan Lewi anak Alfius. Hanya sedikit yang diketahui tentang akhir hidup Rasul Matius, kapan dan bagaimana cara kematiannya. Tetapi menurut legenda, ia pergi ke Ethiopia dan bertemu dengan Kandake. Nah, kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-27. Bisa dibacakan Pak Sam? Kisah Rasul 8 ayat 27, beginilah firman Tuhan. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan di Sri Kandake, ratu di negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ya. Nah, yang terjadi adalah dia dikatakan direbahkan di tanah dan kemudian dipancung. Yang jadi masalah adalah alat pancungnya ya Bapak Ibu. Kepalanya itu dipancung dengan halberd atau halberd, senjata abad ke-15 atau ke-16 yang memiliki mata pisau seperti kapak dan ujung logam yang runcing pada ujung batangnya yang panjang. Kalau hampir seperti kapak ya. Jadi kalau misalnya itu nggak tajam, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, pisau yang tidak tajam ketika itu berusaha untuk digunakan untuk memotong itu gimana. Nah, tetapi dikatakan ini mata pisau dan ujungnya runcing, ujung logam yang runcing. Jadi betul-betul nggak cuma sekedar dipancung, tetapi juga akhirnya apa ya, seperti kayak karena dia ujung logam yang runcing, jadi kayak ada mata tombaknya juga gitu. Dan itu dikatakan ini ya, di sekitar tahun 60 Masehi. Itu
Kalau langsung berangkat, puji Tuhan. Jadi kita tidak merasakan sakit yang berkepanjangan ya. Nah, yang terjadi pada Thomas atau Theoma, kembar, juga dikenal sebagai Didymus dan kata bahasa Yunani adalah Didymaus, kembar. Disebut Didymus, murid Tuhan yang sangat terkenal karena ingin mencucukkan jarinya ke bekas paku di telapak tangan Tuhan untuk memuaskan keingintahuannya. Ia memberitakan Injil ke Persia, Partia, dan India. Di Kalamina, India, dia disiksa oleh orang kafir yang marah. Ini yang terjadi. Tubuhnya ditusuk tombak dan dilemparkan ke dalam nyala api oven. Perutnya dihancurkan juga. Jadi selain dimasukkan ke tungku api, perutnya dihancurkan. Kalau kita melihat ke belakang pada waktu dia berusaha memuaskan rasa ingin tahunya dengan berusaha mencucukkan jarinya ke telapak tangan Yesus. Sepertinya mungkin kita bisa bicara gini. Apa yang menjadi keinginan tahu daripada si Thomas ini, pada akhirnya dia juga mengalami hal yang sama. Dia juga disiksa, tubuhnya ditusuk tombak. Tidak cuma itu, perutnya bahkan dihancurkan. Tapi kita lihat ya, dulu yang dia tidak percaya, bahkan dia minta bukti, tapi pada akhirnya dia berubah. Lalu si Tadeus, atau Yudas, anak Yakobus dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, yang disebut Santo Yudas atau Rasul Yudas. Ia adalah sokok guru di Yerusalem. Disalibkan di Edesa, kota kuno Mesopotamia, tahun 72 Masehi. Karena ia tidak bersedia mengingkari Yesus. Simon, orang Selot, ia memberitakan Injil di Mauritania, di Afrika dan Inggris. Di Inggris ia disalibkan pada tahun 74 Masehi. Karena ia tidak bersedia mengingkari. Lalu Yakobus anak Alfius, umumnya dikenal dengan Yakobus kecil atau kadang-kadang Yakobus si orang benar. Waktu dan cara kematiannya yang tepat tidak ada yang tahu. Tapi sekitar tahun 66 Masehi, dia yang menulis surat Yakobus. Dijatuhi hukuman mati dengan dirajam batu. Nah, namun Hegesippus, penulis Kristen awal, mengutip ahli sejarah abad yang ketiga, Eusebius, berkata bahwa Yakobus dilemparkan dari menara bait Allah. Ini versi tentang kematiannya, lebih lanjut menyatakan bahwa ia tidak mati setelah dijatuhkan. Jadi kepalanya dipukul dengan pentungan yang lebih padat, yang kemudian adalah pentung yang digunakan untuk memukul pakaian atau pukul besi yang digunakan oleh tukang besi. Orang-orang Yahudi yang membunuhnya sangat mengagumi sifat perilakunya dan menjulukinya Yakobus, si orang benar. Dari Yakobus ini, dari apa yang dia tulis, kita belajar bagaimana menjaga setiap ucapan yang kita ucapkan dan perkatakan. Kalau dia dikatakan atau dijuluki sebagai Yakobus si orang benar, karena dia benar-benar menjaga setiap perkataannya. Itu yang dia tulis di Yakobus pasal yang ketiga, terutama di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Bagaimana dia bilang bahwa api yang kecil itu bisa membakar satu hutan yang besar.
perkataan yang mungkin ringan, yang mungkin sepele, tapi ternyata itu bisa menghancurkan hidup seseorang. Memporak-porandakan mungkin rumah tangga kita. Karena itu berhati-hatilah dengan lidah kita ketika berbicara. Nah, itu yang diajarkan oleh si Yakobus. Yudas Iskariot. Dia adalah anak Simon Iskariot. Dia juga termasuk salah seorang dari 12 rasul yang dipilih oleh Yesus. Dan ia bertugas sebagai bendahara. Dia dikenal di kalangan orang Kristen maupun orang Islam. Dan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa Yudas Iskariot telah membeli sebidang tanah sebelum akhirnya jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Tanah tersebut pada akhirnya dinamai tanah darah atau Hakal Dama. Dari murid Yesus yang tadi saya bilang, Petrus melakukan satu kesalahan dan dia menyesalinya. Yudas, dia juga melakukan apa yang namanya kesalahan yang sangat fatal. Apakah dia menyesal? Dia menyesal. Tetapi cara yang dia ambil bukan cara yang benar. Dia merasa malu, dia merasa sangat bersalah sekali, tidak layak, dan pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, dan kemudian dikatakan sebelum jatuh tertelungkup, perutnya terbelah sampai isi perutnya tertumpah keluar. Ada banyak orang yang ketika melakukan kesalahan, mereka bukannya bertobat, tetapi pada akhirnya mereka, ya sudahlah, sudah kadung salah. Nah, kadang-kadang kita suka seperti ini ya, sudah terlanjur bikin salah, ya wis lah. Mau kembali lagi malu. Iya kalau diterima sama Yesus gitu ya, waktu itu ya. Mungkin itu yang ada di pikiran si Yudas ya, Bapak Ibu. Nah, kita pergi kepada si Matias, dipilih untuk menggantikan tempat dari si Yudas. Hampir tidak ada sesuatu yang diketahui tentangnya. Dikatakan bahwa ia dirajam batu di Yerusalem dan kemudian dipancung. Lalu Paulus dipenjarakan di Roma, di mana dia menulis surat dari penjara, di Efesus, surat Filipi, Kolose, pemenjaraannya berakhir sekitar 3 tahun. Nah ini, dia juga menulis surat kiriman pertama kepada Timotius, kemudian Titus. Semula Nero disalahkan karena ia membakar kota Roma. Jadi untuk mengalihkan tuduhan itu, dia menyalahkan orang-orang Kristen. Akibatnya penganiayaan yang kejam mulai berkobar terhadap mereka. Pada masa itu Paulus ditangkap dan dimasukkan kembali ke dalam penjara Roma. Untuk kedua kalinya dia menulis surat kepada Timotius, itu adalah surat yang kedua dan yang terakhir. Paulus kemudian diputuskan bersalah karena melakukan kejahatan melawan kaisar dan dihukum mati. Ia dibawa ke tiang eksekusi dan dipancung. Terjadi pada tahun 66 Masehi, tepat 4 tahun sebelum Yerusalem jatuh. Ada Lukas, seorang non-Yahudi. Dia adalah tabib. Kemudian dia bertobat. Nah, lalu dia menggabungkan diri dengan kelompok si Paulus. Di
Di situ Lukas akhirnya mengubah ungkapan dari mereka menjadi kita. Setelah itu Paulus melihat penglihatan di mana mereka mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, mereka menarik satu kesimpulan bahwa Tuhan itu memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Perjalanan mereka itu sekitar 7 tahun. Dan yang terjadi, lalu ia hilang selama pemenjaraan Paulus. Dan di situ ada banyak ahli yang mempercayai bahwa Lukas menulis Injilnya dan kisah para rasul pada saat dia tinggal di Roma bersama dengan Paulus. Makanya kenapa Paulus itu tepat sebelum kemartirannya, Paulus menulis surat kepada Timotius dan berkata, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Nah, Lukas melanjutkan pemberitaan Injil sampai dia jadi martir, digantung pada pohon zaitun di Athena. Tahun 93 Masehi. Saya mungkin selesai menceritakan bagaimana murid-murid Tuhan melakukan atau memiliki kemartiran mereka, kemilitan mereka, sampai pada akhir hidup mereka. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mau dan memiliki kesetiaan yang sama seperti murid-murid Tuhan? Mungkin seperti yang tadi Pak Sam, yang saya tanya kepada Pak Sam, apakah Pak Sam mungkin mau gitu ya? Nggak mau kalau disuruh mati disalib atau gimana. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah kesetiaan di sini. Apakah Bapak, Ibu, dan saya, kita mau memilikinya, menjaganya, memeliharanya sampai waktu yang memang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kita itu selesai. Kita melihat di sini Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa menjadi orang percaya itu kita tidak hanya menikmati sesemua yang baik-baik saja. Ada statement di sini dan kita tahu bahwa itu tidak bisa kita rubah. Kita tidak cuma dikaruniakan untuk percaya saja, tetapi juga apa? Menderita untuk Dia. Tidak ada yang berkata bahwa ketika kita percaya sama Tuhan, hidup kita akan baik-baik saja. Kita akan terus hidup di seperti di di awan gitu ya. Kita menikmati semua kebaikan, kita menikmati semua sepertinya jalan tol lah ya. Tidak ada masalah, tidak ada kesakit, tidak ada. Ternyata tidak seperti itu gitu. Justru pada waktu kita mengikut Tuhan, ujian terhadap iman kita yang akan membuktikan apakah
Bapak Ibu juga saya tetap setia kepada Kristus. Pada waktu mungkin kita ada di dalam satu kondisi, bahkan mungkin untuk makan, kita tidak bisa. Bahkan mungkin untuk bayar sekolah anak-anak kita kesulitan. Apakah kita mau tetap percaya sama Tuhan? Apakah pada waktu kita melihat anak kita bilang, Mama, Papa, aku mau sekolah. Dengan satu situasi bahwa kita tidak bisa membayar uang sekolah, apakah kita masih bisa bilang bahwa Tuhan itu baik? Bahwa Dia mencintai kita? Apakah kita bisa bilang bahwa Tuhan itu Dia bisa melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin bagi kita? Apa yang membuat murid-murid Tuhan tiba-tiba bisa berubah total dari orang yang awalnya pergi terbirit-birit lari ketika Yesus ditangkap. Tapi setelah itu mereka memberikan hidup mereka mati-matian untuk Tuhan. Apapun kondisinya, apapun konsekuensinya, mereka nggak ada yang namanya ketakutan lagi. Mereka nggak punya lagi itu. Apakah kita sudah siap menderita bagi Yesus? Ini itu pertanyaannya. Kalau saya sekarang tanya sama Pak Sam, saya enggak tanya untuk mati di kayu salib, Pak Sam. Enggak. Tapi apakah Pak Sam sudah siap ketika Pak Sam percaya sama Yesus? Berarti saya juga siap untuk menderita bagi Dia juga. Kira-kira gimana jawaban Pak Sam? Iya, memang karena kita atau saya sudah belajar atau membaca firman Tuhan atau mendengarkan khotbah itu memang kita harus siap. Gitu. Jadi ada orang yang menanyakan seperti yang sudah dipaparkan tadi sama Mas ini kan, kenapa harus mati seperti itu, menyakitkan murid-murid Yesus itu gitu kan. Tapi kalau bagi orang Kristen yang sudah membaca atau sudah belajar, mungkin tidak bertanya seperti itu lagi. Tapi orang yang belum mengerti pasti tanya. Tetapi karena saya sudah mengerti, sudah mengalami kasih Tuhan, sudah mengalami juga penderitaan, ya tetap harus mau mengikut Yesus. Seperti itu. Iya. Ada jawaban yang lain nggak Bapak Ibu? Bagaimana Bu Rika? Siap nggak Bapak Ibu menderita buat Kristus? Pak Yumbuk, bagaimana Pak Yumbuk dari Sumba? Apa monitor? Ya memang ya. Oh, Nggak gampang tapi ya. Sebentar. Ya, sebentar. Oke, nggak boleh. Ya. Nggak boleh.
Terima kasih Pak Sam kesempatannya. Silakan, Pak. Belum Bu Magda. Ya, shalom, shalom. Ya, ini saya kalau dalam situasi seperti dulu Bu, artinya situasi yang dimana rasul-rasul mereka dulu. Ya, kalau menurut saya, ya siap. Tetapi untuk mungkin untuk zaman kita sekarang ini, mungkin tantangan yang seperti yang mereka alami ini, para rasul, tidak sama lagi gitu. Maksud saya begitu. Tapi saya coba menempatkan diri seandainya di zaman para rasul, maka itu saya sangat-sangat siap. Nah, itu siap menderita. Tapi kalau untuk kita banding dengan masa yang sekarang, mungkin tantangannya itu mungkin ya tidak seperti pada zaman Rasul. Tapi kalau memang seandainya juga itu ada situasi yang memungkinkan seperti itu, mengapa harus mundur? Begitu Bu. Mengapa harus mundur? Siap saja, karena Tuhan tetap melindungi. Tuhan itu tetap setia menjaga dan melindungi anak-anaknya yang komitmen dengan yang siap mengabarkan Injil di mana saja gitu. Itulah harus pikiran kita, hati kita, mestinya kita sudah harus mempersenjatai dengan hal penderitaan itu. Tetapi dalam hal ini kita tidak memproklamirkan kesiapan itu. Itu adalah rahasia seseorang dengan Tuhan. Nah, itu yang paling penting. Sehingga manakala menghadapi tantangan yang ya tidak terlalu berat seperti masa zaman Rasul, tapi mungkin saja bisa mendekati atau bisa juga hampir sama ya, tapi itulah. Memang pikiran anak Tuhan, hamba Tuhan itu yang sudah berkomitmen, kuncinya harus kita punya iman. Kita harus mempersenjatai bahwa siap menderita, begitu Bu Magda. Mungkin itu saja dari saya Pak Bapak Sam. Terima kasih. Ya, makasih Pak Yumbo. Kalau Pak Yumbuk siap Pak Sam. Mau seperti zamannya Rasul. Sekarang dia siap, ya. Tapi masalahnya adalah apa? Tidak semua orang punya pemikiran yang sama, betul ya? Jadi masing-masing kita mesti belajar bahwa Tuhan mau persiapkan setiap kita. Kita belajar juga dari Paulus seperti pelajaran saya beberapa waktu yang lalu. Kalau kita mati, itu adalah keuntungan. Tapi ketika kita hidup, berarti hidup untuk Kristus. Mempersiapkan bahwa ikut Tuhan bukan berarti semuanya akan baik-baik saja. Tetapi kita harus mempersiapkan diri untuk juga memikul salib. Arti dari setia sampai mati, gambarannya mungkin bukan sampai seperti yang
tadi murid-muridnya alami dan lakukan gitu ya, untuk mereka jadi martir bagi Yesus. Enggak, mungkin tidak sampai seperti itu. Tetapi kalaupun itu pada akhirnya akan dialami oleh orang-orang percaya pada masa-masa ini, kita juga harus mempersiapkan mulai saat ini. Matius pasal yang ke-16, ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita belajar di sini bahwa tidak semua orang lulus di sini. Orang kaya yang waktu itu dia bilang, aku sudah melakukan semua. Ternyata pada waktu Yesus bilang, kalau gitu ya jual hartamu, bagikan, lalu ikutlah aku. Wah, kenapa dia tidak lolos? Hartanya banyak. Pada waktu Tuhan memberkati kita, hati kita, pikiran kita itu mudah berubah. Tapi ada masa di mana pada waktu kita harus bertekuk lutut, membawa setiap apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita kepada Tuhan, itu yang pada akhirnya melatih setiap kita untuk kita tidak pernah meragukan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mempercayakan harta yang banyak kadang-kadang kepada orang-orang yang melayani? Karena apa? Ketika nanti mereka dipercayakan, mereka lupa. Ya. Waktu belum punya harta banyak, istrinya satu ya Pak Sam? Loh iya kan? Tapi begitu diberkati lupa. Itu manusia. Makanya seperti yang tadi Pak Sam bilang, di kerohanian setia tapi di percintaan kan susah ya Pak Sam ya tadi ya, jaga ya kan gitu. Bagian tapi sih bagian. Ada juga yang langgeng kan. Nah, jadi gambarannya itu seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ternyata gini, orang menjaga kesetiaan ternyata tidak mudah. Ada tantangan, ada badai, ada tekanan. Itu adalah ujian di mana setiap kita memperjuangkan bahwa aku mau tetap setia. Apapun yang terjadi, aku mau menyangkal diri dan memikul salib. Dan aku akan tetap mengikut dia. Apapun yang terjadi, kata apapun yang terjadi itu berarti tidak peduli apa yang sedang menimpa kehidupan kita. Apa yang ada di depan kita, apa yang sedang kita jalani saat ini. Mau enak, mau sepertinya berduri semua, mungkin ada luka, ada apa, semua mungkin sedang kita alami, tetapi kita lihat dan kita memiliki satu tujuan, yaitu apa? Aku mau tetap
mengikut dia. Aku mau menyangkal diri. Artinya kita tidak lagi memikirkan apa yang menjadi keinginan yang mengenakkan hidup kita. Tapi kita mau belajar untuk memikul salib. Dan berjalan terus sampai kesudahannya. Menjaga iman percaya kita kepada Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang bilang, kenapa kok Tuhan tidak berkati aku seperti yang lain? Seperti orang-orang yang di sebelah sana, mereka tidak berdoa aja, mereka diberkati Tuhan sepertinya berlimpah-limpah gitu ya. Kenapa aku sudah berdoa setiap hari, sudah doa puasa juga, wah sudah karu-karuan gitu ya. Mau makan aja harus berdoa dulu, harus gimana, harus mikir. Nah, ada banyak orang percaya yang bilang seperti itu. Iya apa iya? Iya, Bu. Betul ya Pak Sam ya? Iya, betul. Kita lihat, wah aku sudah, wah hidup kudus sudah begini. Nah, dia, nah gitu ya. Kita lihat itu tetangga depan tuh lihat itu. Sudah korupsi, sudah begini, tetap aja diberkati gitu ya. Nah, kita melihat ternyata tidak mudah. Ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya tidak baik-baik saja. Dan kita melihat sebetulnya itu adalah tantangan untuk mereka mempertahankan iman percaya mereka. Kesetiaan mereka kepada Tuhan. Sepertinya simple, apakah kita mampu menjaga rasa kesetiaan ini? Saya tetap mau percaya sama Tuhan, apapun yang terjadi. Waktu saya melihat bagaimana orang tua saya dulu melayani di desa, satu hari makan, seminggu puasa Bapak Ibu ya. Karena apa? Ya karena enggak bisa dan tidak ada gitu. Yang mau dimakan itu apa? Enggak ada gitu. Jadi sehari makan, seminggu puasa. Tapi apakah pada gara-gara itu mereka kemudian tidak melayani Tuhan? Enggak tuh gitu. Itu tidak membuat mereka undur, itu tidak membuat mereka mengingkari iman mereka, bahkan terus mereka mempercayakan hidup mereka. Dan termasuk saya mengalami juga dan menikmati yang namanya sehari makan dan seminggu puasa gitu ya. Waktu itu gitu. Bukan karena memang niat puasa, tapi karena memang tidak ada yang dimakan. Ya Pak Yumbuk ya. Jadi Ya. beda, ini beda konteksnya gitu. Tetapi itu kondisinya pada masa itu. Tapi ini adalah satu kondisi di mana apakah saya orang tua saya mau meninggalkan Tuhan atau mereka mau tetap melayani Tuhan, kan begitu dengan kondisi yang ada. Aku ikut Tuhan melayani sampai istilahnya melayani di desa, kok jadi tambah kayak gini ya gitu ya. Tetap setia melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, ternyata tidak mudah. Dan itu bukan cuma seminggu doang gitu ya Bapak Ibu ya, cuman 1 bulan gitu, enggak, itu bertahun-tahun gitu ya. Selama melayani di desa itu. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana papi saya waktu itu cuman punya satu hem putih yang kalau hari Minggu itu dia pakai untuk melayani pagi, langsung begitu ibadah selesai dia cuci, lalu dijemur gitu ya, supaya apa? Nanti bisa dipakai lagi itu.
Itu diuji, dan terus. Nah, apakah kita lulus di situ? Jadi ketika kita mungkin sekarang pada berlomba untuk melayani Tuhan, saya cuma melihat gini ya, orang-orang sekarang yang mau melayani gampang banget gitu ya, maunya yang instan semua gitu. Tapi nggak mau menjalani apa yang namanya proses. Padahal kita tahu bahwa ketika kita menjalani dan melewati proses itu dengan baik, itulah ujian iman percaya kita, kesetiaan kita. Apakah kita mau tetap setia sampai akhir atau kita mau undur? Sehari makan, seminggu puasa. Pada akhirnya itu jadi kebiasaan, Bapak Ibu ya. Karena saya pernah sampai makan nasi putih sama es batu gitu ya, karena nggak ada yang dimakan. Tapi itu akhirnya berusaha untuk bisa menerima dan menikmati apa yang Tuhan beri. Nah, kita belajar dari apa yang kecil terlebih dahulu, Bapak Ibu. Setia, makanya kenapa Tuhan selalu bilang juga, setialah dari yang kecil. Karena kalau kita tidak bisa setia dari yang kecil, maunya langsung yang besar, ya bakal hancur semua. Setia dari perkara yang kecil. Maka Tuhan akan percayakan kepada setiap kita perkara yang besar. Ketika kita setia dalam mengiring Tuhan, dengan kondisi, situasi, keadaan yang sepertinya membuat kita, sebetulnya kalau kita mau ngomong, aku bisa aja meninggalkan Tuhan. Tapi ternyata justru lewat badai itu, lewat setiap tekanan yang ada, lewat setiap ombak yang menerjang kehidupan kita, waktu kita melaluinya bersama dengan Tuhan, terus mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Rasa setia itu semakin hari semakin besar. Cinta kita kepada Tuhan, dan itu yang pada akhirnya membuat kita bisa tetap berdiri sampai pada akhir. Iman kita tidak akan tergoncangkan oleh apapun juga. Dan itu bisa terjadi lewat apa? Lewat setiap proses yang datang untuk menguatkan iman kita. Sampai sungguh-sungguh kita didapati setia. Kalau Bapak Ibu mau mendengar kata-kata sabas saya hambaku yang setia, nah itu tidak mudah ternyata. Jalan menuju ke sana bukan seperti banyak jalan menuju Roma ya, ternyata enggak gitu. Karena ada banyak yang kita temui setiap kali ada tekanan, ada hantaman, ada banyak orang percaya yang mundur. Makanya kenapa ada baiknya kita melewati setiap proses yang datang itu dengan baik. Jangan suka yang namanya instan, Bapak Ibu. Karena yang namanya instan itu tidak sehat. Jadi mari kita semua belajar. Yesus berkata kepada setiap kita orang-orang yang percaya, atau kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi mari kita mempersiapkan diri kita. Aku udah belajar, aku sudah baca Alkitab, aku sudah begini. Ya. Sudah pikul salib belum? Udah nyangkal diri belum? Nah, mari itu jadikan PR, jadikan pertanyaan buat Bapak, Ibu, dan saya, bahwa
Untuk mengikut Tuhan ada banyak hal yang harus kita lakukan. Kita tidak cuma sekedar terima kasih karunia-Nya untuk keselamatan yang kita terima, tetapi kita harus juga mengerjakannya setiap saat. Keselamatan itu harus kita terus kerjakan. Kita dikasih cuma-cuma, ya. Tapi tidak berhenti di situ. Kita harus mengerjakannya setiap waktu. Makanya ada ayat-ayat yang seperti ini yang harusnya kita mengerti. Penyangkalan diri, memikul salib, dan ikut Tuhan itu tidak mudah. Mari kita semua belajar untuk menyiapkan diri kita untuk jadi murid-murid Tuhan yang siap memikul salibnya dan mengikuti Tuhan. Karena Tuhan juga bilang bahwa kuk yang Dia pasangkan kepada setiap kita itu ringan dan enak. Jadi mari kita menikmatinya bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih Pak Sam. Saya berhenti sampai sini. Baik, terima kasih Ibu Magda atas pemaparan tema kita pada malam hari ini. Mungkin nanti ada pertanyaan atau sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab itu nanti, kalau memang masih ada, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu, untuk hari Sabtu besok tanggal 20 September 2025 pada jam 21 Indonesia bagian Barat ada belajar bahasa Ibrani dengan tema Brexit part yang keempat. Yang menjadi pengajarnya adalah Bapak Evangelis Erikson Ritonga BPH dan yang menjadi moderatornya adalah Bro Agus. Pada hari Minggu, tanggal 21 September 2025, pada jam 19 waktu Indonesia bagian Barat, ada ibadah online dengan tema burnout, gejala dan cara mengatasinya, yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Setio Nugroho, MTH, dan yang menjadi liturgisnya adalah Besam Siagian, saya sendiri sebagai singernya, Saudara Abraham. Setiap hari Senin sampai Sabtu ada renungan pagi Sema Adonai pada jam 05.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Tolong Bapak Ibu di subscribe channel YouTube baru kami, yaitu Cahaya Firman 1 dengan penulisan @cahayafirman79-X9060 dan Cahaya Firman 1 dengan penulisan @cahayafirman-J3X. Dan tolong juga Bapak Ibu di subscribe channel YouTube kami yang baru, YouTube channel Sema Adonai Plus dengan penulisan @sema_adonai extra. Dengan subscribe ini akan Bapak mendapatkan khotbah-khotbah yang sudah dirangkum dari yang sudah ditayangkan di channel YouTube Cahaya Firman. Itulah Bapak Ibu pengumuman untuk beberapa hari ke depan yang ditayangkan di Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing sebelum di-end-kan bisa raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Masih ada yang berpartisipasi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin saya juga mau nanyakan seperti yang tema kita pada malam hari ini, Ibu Magda, setia sampai akhir itu memang tidak gampang, Bu, untuk kita lakukan. Seperti yang saya bilang tadi itu, kalau dalam Alkitab kerohanian itu bagaimana bertahan menjaga iman hingga akhir hidup. Bahkan
dalam penderitaan seperti yang dibilang Bu Magda tadi, dalam segala hal. Kalau sudah dalam segala hal itu kan ada berkat, ada penderitaan, semua ada. Itu tidak gampang untuk menjalani seperti itu. Baik juga dalam percintaan dalam dunia tidak gampang juga, tapi ada juga yang langgeng. Jadi, tetapi pada dasarnya untuk selanjutnya setelah kita mengerti kebenaran firman Tuhan yang ditulis di Wahyu 2 itu ayat 10 itu memang Tuhan sudah memberitahukan kepada kita jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Memang kita katanya sudah harus menderita. Tetapi kalau kita bertahan sampai akhir seperti yang tema kita pada malam hari ini, Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Itu yang saya aminkan, Bu. Walaupun sangat susah untuk saya laksanakan atau kita laksanakan. Itulah iman percaya saya kepada Tuhan. Memang tidak gampang, tapi berusaha. Bagaimana menurut tanggapan Ibu atas komentar saya pada malam hari ini? Dipersilakan Bu Magda. Ya, terima kasih Pak Sam. Yang Pak Sam bilang betul banget. Tidak mudah kita melakukan itu semua. Tetapi kita tahu bahwa pada waktu kita melakukannya dengan setia, seperti yang Pak Sam bilang, ada mahkota yang sedang menunggu kita. Apakah kita nggak bisa jatuh? Bisa. Apakah kita nggak bisa meleng gitu ya? Sempat ke kanan, sempat ke kiri? Bisa. Tetapi yang menjadi tujuan akhir kita, karena kita tujuan akhirnya adalah mau menerima mahkota itu tadi. Sekalipun kita sempat lari ke sana, kita lari ke sini, kita tahu pada akhirnya kita akan kembali lagi ke rel yang memang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Terseok-seok, iya. Jatuh bangun seperti Mas, iya. Karena apa? Tidak mudah. Tidak ada yang bilang bahwa ikut Tuhan itu gampang. Enggak. Berdarah, ya. Luka, iya. Menangis, mungkin kita sudah teriak, Tuhan sudah tidak mampu. Tuhan tidak kuat. Kalau kita menjalaninya sendiri, kita mungkin bisa berhenti di tengah jalan. Tapi kita tahu bahwa kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus yang terus menyertai setiap kita. Itu yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita, melewati setiap tantangan, melewati setiap kondisi, melewati setiap pressure yang ada dalam kehidupan kita yang datang, yang sepertinya berusaha untuk menghantam setiap kita ya. Itu yang akan justru membuat setiap kita jadi orang-orang yang semakin tangguh di dalam Tuhan. Karena melewati itu semua, karakter kita semakin dikuatkan. Iman kita, percaya kita. Dan pada akhirnya apa? Langkah kita itu semakin pasti. Karena kita tahu hasil akhir yang kita mau tuju. Ada mahkota yang sedang menanti setiap kita. Baik itu secara mungkin dari sisi dunia kita bilang percintaan, apa dari hubungan keluarga ya, dengan pasangan, hubungan suami istri, orang tua dan anak, lalu pelayanan kita di gereja, semuanya. Itu semua akan mendidik setiap kita
Apakah kita juga setia? Melewati segala macam kerikil-kerikilnya, gitu ya. Makanya saya tadi bilang, kenapa Tuhan tidak buat kita jadi kaya? Karena Tuhan melihat ketika kita kaya, kita tidak mampu menanggungnya. Ada banyak orang yang mungkin, kenapa kok saya tidak dikasih kaya, tidak dikasih uang yang banyak, berkat yang banyak? Karena kita belum bisa jadi pengelola yang baik. Kenapa kok saya nggak dikasih rumah yang besar dengan mungkin helper yang banyak, orang yang bantu di rumah yang banyak sehingga saya bisa duduk-duduk menikmati hidup saya. Karena Tuhan mau mengajarkan kepada setiap kita untuk bekerja. Tuhan mau mengajarkan kepada setiap kita untuk menguatkan kaki dan tangan kita. Ada banyak hal yang Tuhan sedang mau ajarkan buat setiap kita. Jadi apa yang Pak Sam tanggapi, iya sekali, saya setuju banget gitu ya. Karena jadi orang setia tidak mudah. Makanya harus dikerjakan sedikit sampai setiap kita jadi apa ya? Ini tuh jadi gaya hidup jadinya ya, gitu. Bukan jadi sesuatu yang kok susah ya, setia ya, gitu. Makanya nanti bisa jadi yang sama yang kelihatan aja ndak bisa setia gitu ya Pak Sam ya. Apalagi sama yang ndak kelihatan. Nah, mungkin seperti itu ya Pak Sam ya. Jadi tidak mudah sekali lagi. Tapi lewat dari yang tidak mudah ini kita mau belajar sungguh-sungguh. Menjalaninya bersama dengan Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan menguatkan setiap kita. Itu akan sungguh-sungguh dapat menuntun langkah kita yang mungkin sempat melenceng ke kanan, sempat melenceng ke kiri, kita sempat salah jalan. Tapi pada akhirnya kita kembali lagi ke jalur yang memang Tuhan sudah tempatkan buat setiap kita. Kembali pun juga tidak mudah gitu. Tetapi kekuatan dan kepastian yang Tuhan berikan kepada setiap kita bahwa upah itu bukan cuma sekedar ucapan yang Tuhan beri kepada kita sebagai iming-iming atau yo kalau kamu baik ya gitu, enggak gitu. Tetapi betul-betul Tuhan sediakan bagi setiap kita. Orang-orang yang percaya dan setia sampai akhir. Itu Pak Sam. Iya, terima kasih Bu. Penjelasannya sudah sangat jelas. Mungkin Bapak Ibu tadi yang sudah bergabung atau yang ingin tetap belajar kebenaran firman Tuhan bisa tetap bergabung setiap hari Senin sampai Sabtu ada pelajaran firman di channel YouTube Cahaya Firman. Bisa untuk belajar dan bisa juga pelajaran pada malam hari ini bisa ditonton ulang di channel YouTube Cahaya Firman. Baik, terima kasih Ibu Magda. Dari semua yang kita bahas pada malam hari ini dengan tema setia sampai akhir, tolong Ibu berikan closing statement, sekalian ditutup dengan doa berkat. Atau mungkin tadi belum semua dipaparkan, bisa dipersilakan. Terima kasih Bu. Baik. Menjadi orang yang setia tidak mudah, tetapi ketika kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan dan dikuatkan oleh Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan masing-masing kita, maka bukan menjadi sesuatu yang tidak mungkin untuk kita semua bisa melakukannya. Jadi mari kita berlomba bersama membawa kehidupan iman percaya kita
sampai pada akhirnya Tuhan berkata, "Sabas, hai engkau hambaku yang setia." Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk setiap apa yang sudah kami dengar. Biar setiap pembelajaran ini terus bisa mengingatkan setiap kami. Untuk kami tetap setia. Apapun kondisi, apapun situasi, apapun yang menekan setiap hidup kami. Tapi kami mau belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Memikul salib, mengikut Yesus. Karena kami tahu mahkota kehidupan itu Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan beristirahat. Kami percaya kekuatan, pemeliharaan, kesehatan, kesegaran yang baru yang terus akan Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan kami percaya ketika besok kami juga kembali melakukan aktivitas kami. Kami akan menikmati setiap anugerah dan cinta daripada Tuhan yang tidak pernah berhenti hadir dalam kehidupan masing-masing kami. Di dalam nama Yesus, kami percaya kami sudah menerimanya. Karena begitulah Tuhan bagi setiap kami, orang-orang yang percaya. Haleluya. Amin. Amin. Baik Ibu Magda, terima kasih pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di Zoom Shema Adonai dan yang bergabung di channel YouTube Cahaya Firman. Terima kasih juga Bapak Ibu yang berpartisipasi. Sampai di sini pelajaran firman pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.